Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kusumawardana dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D semester 5. Di video kali ini saya akan memaparkan artikel yang telah saya buat yang berjudul Kesepakatan Sistem Bagi Hasil pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Perikatan. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu dengan kategori penelitian pustaka atau library research. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Bagi hasil dalam istilah asing adalah profit sharing. Profit sharing pada kamus ekonomi didefinisikan sebagai pembagian laba. Menurut Muhammad, secara istilah profit sharing adalah pembagian keuntungan sebagai bagian dari pembagian keuntungan kepada karyawan perusahaan. Bentuk pembagian ini bisa dalam bentuk bagi hasil definitif, bonus, dan sebagainya. Bentuk produk yang mengadopsi prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Selain itu, konsep mudharabah bisa digunakan sebagai alas baik untuk produk pendanaan atau tabungan dan deposito maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah sangat banyak digunakan untuk produk pembiayaan. Dari pemahaman itu kita dapat menyimpulkan bahwa revenue sharing merupakan skema bagi hasil yang merupakan sebuah skema pengolah dana di pembagian akhir usaha yang terjadi antara bank dan nasabah. Laba akan dibagikan atau wajib dibagi secara adil atau seimbang antara sahibul mal dan mudharib. Laba bersih wajib dibagi di antara sahibul mal dan mudharib sesuai dengan bagian yang sesuai dengan kesepakatan dan dengan jelas dikatakan pada kontrak awal. Nisbah bagi hasil ialah perbandingan keuntungan yang didapat sahibul mal dan mudharib yang ditetapkan berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian akibat risiko bisnis, bukan hasil dari keteledoran mudharib, maka nisbah kerugian yang didapat berlandaskan pada banyak atau tidaknya dana yang dititipkan oleh pihak-pihak itu. Sebab semua modal yang diinvestasikan dalam usaha mudharib dan sahibul mal. Oleh karena itu, pembagian bagi hasil disebut juga nisbah keuntungan. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut. Yang pertama, pada sistem bunga, penetapan bunga diolah pada saat akad dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan pada bagi hasil, penetapan besaran porsi atau pembagian profit sharing diolah pada saat kontrak dengan berpatokan pada prospek rugi atau untung. Yang kedua, besarnya presentase berlandaskan pada jumlah dana atau modal yang dipinjam. Sedangkan pada bagi hasil, besaran porsi bagi hasil berlandaskan dengan profit atau keuntungan yang didapatkan. Yang ketiga, pada bunga, pembayaran tingkat bunga tetap yang dijanjikan, terlepas dari apakah prospek proyek yang dilakukan oleh nasabah menguntungkan atau merugikan. Pada sistem bagi hasil bergantung dalam keuntungan proyek yang dilakukan. Bila usaha mendapat kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Yang keempat, pada bunga, bahkan jika keuntungan berlipat ganda atau ekonomi berkembang pesat, tingkat pembayaran bunga tidak akan naik. Sedangkan pada bagi hasil, ketika penjualan meningkat, maka jumlah bagi hasil juga meningkat. Yang kelima, keberadaan bunga dicurigai oleh semua agama, termasuk Islam. Sedangkan pada bagi hasil tidak ada yang meragukan efektivitas bagi hasil. Dapat dilihat dengan kasat mata di bagan tingkat bunga lembaga keuangan konvensional dan sistem bagi hasil lembaga keuangan Islam jelas memiliki perbedaan. Bagi hasil adalah kata kunci di antara lembaga keuangan Islam, tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Kesulitannya terletak pada prosedur yang sangat ketat. Pada hukum perdagangan Islam, relasi dan semua bentuk bisnis lainnya didirikan dengan tujuan berbagi keuntungan. Semua perjanjian kerjasama bagi hasil memiliki kontrak bisnis yang ditandatangani, dan biasanya beberapa perjanjian diatur. Kontrak tersebut diatur dalam suatu perjanjian kerjasama bagi hasil yang isinya mengatur
mengenai bagi hasil antara kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila lebih diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya beberapa pihak, minimal 2 orang subjek. Yang kedua, adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait atau konsensus. Yang ketiga, adanya benda yang dijadikan objek. Yang keempat, adanya target berkarakter kebendaan atau mengenai harta kekayaan. Yang kelima, adanya gambaran tertentu, tertulis atau lisan. Oleh karena itu, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu mengeluarkan suatu perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian disebut juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dari kesepakatan bagi hasil tersebut akan terbuat sebuah perjanjian yang dimana perjanjian itu akan muncul sebuah perikatan. Mungkin cukup sekian, terima kasih.